Bisa dilihat Bapak Ibu share screen-nya? Bisa. Baik. Jadi ini pelajaran darah. Sebenarnya ada dalam sekolah Alkitab, tetapi sekali lagi ini mungkin pengembangan dari pelajaran darah itu. Karena kalau saya mempelajari dan melihat pelajaran darah di sekolah Alkitab itu, intinya cuma baca ayat tanpa satu pengertian yang jelas. Sebenarnya maksud dari pelajaran darah itu apa? Jadi saya pelajari diktat tentang darah di sekolah Alkitab itu, pengembangannya kurang. Artinya hanya informasi tentang peran darah itu dan informasi tentang keberadaan darah di Alkitab. Tetapi nilai-nilai teologisnya atau kajiannya itu kurang mendalam. Sehingga pelajaran darah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini sudah dikembangkan dan sudah lebih kepada mengarah kepada sebuah kajian teologis. Jadi inilah pelajaran darah yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang apa sih sebenarnya tentang darah di dalam Alkitab kita itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat konsep darah di dalam Perjanjian Lama. Apa sih konsep darah di dalam Perjanjian Lama itu? Di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam hukum Taurat, darah atau dalam bahasa Ibrani dipakai kata dam, ditentukan dan disediakan Allah di dalam Alkitab. Sebab itu darah itu mengandung kuasa untuk mengadakan korban penebusan. Adalah suatu kekejian bagi orang itu menumpahkan darah dengan tidak senonoh dalam Kejadian 9 ayat 4 dan 5 dan juga 7 ayat 26 dan seterusnya. Dalam Kejadian 9 ayat 5 khususnya dikatakan, tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya, dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dalam hukum Taurat, pembalasan terhadap seorang pembunuh ialah menuntut darahnya. Dalam Bilangan 35 ayat 27, Ulangan pasal 24 ayat 16. Seorang yang menumpahkan darah dengan tak disengaja boleh melarikan diri ke salah satu kota perlindungan yang telah disediakan pada waktu itu. Jadi ada aturan di sana bahwa bagaimana darah ini sebenarnya. Darah ini adalah sekali lagi ditentukan dan disediakan Allah di dalam Alkitab kita. Sehingga itu mengandung kuasa dan dalam mengadakan korban penebusan adalah kekejian bagi orang itu yang menumpahkan darah itu dengan tidak senonoh atau tidak menghargai darah itu. Sehingga pentingnya Bapak Ibu memahami seluk-beluk tentang darah itu. Yaitu di dalamnya sekali lagi darah itu ditentukan dan disediakan Allah sendiri. Jadi siapa yang membuat darah? Ya Tuhan sendiri. Dan darah itu sekali lagi nanti di dalamnya mengandung kuasa untuk mengadakan penebusan itu. Jadi nanti kenapa kita ditebus oleh darah Yesus? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak memakai materi yang lain? Kenapa harus darah? Dan ini Bapak Ibu yang kita lihat pada malam hari ini. Darah ini cukup menarik buat kita. Bahkan kalau kita melihat dalam pelajaran darah pada malam hari ini, ada banyak sebenarnya yang kita lihat dari keunikan dari darah itu. Darah di dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai tempat adanya hidup. Kejadian 9 ayat 5, Imam 7 ayat 11 dan seterusnya. Oleh karena hidup adalah milik Allah,
maka penggunaan darah dilarang keras dalam 1 Samuel dan Kejadian 9 dan seterusnya. Mengenai tata hukumnya kita lihat di dalam Imamat, Ulangan, dan seterusnya. Dari sudut lain dikenal adanya berbagai ritus darah di Israel pada saat memerciki altar dan sebagainya. Darah dinyatakan milik Yahweh atau Yehova. Darah dipakai untuk pengadaan pendamaian. Dalam Ibrani 11 ayat 22. Dan mengukuhkan ikatan perjanjian antara Yahweh dengan umatnya dalam Keluaran 24 ayat 3 dan 8. Kedua pihak menjadi semacam kerabat sedarah atau anggota keluarga. Adapun darah yang dicurahkan itu berteriak kepada Tuhan untuk menuntut balas. Jadi sekali lagi firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Di sini seolah-olah darah ini hidup. Darah itu bisa berteriak kepada Tuhan. Darah itu menuntut balas kepada Tuhan. Jadi meminta keadilan dari Tuhan. Betapa pentingnya darah itu. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi darah mendapat satu perhatian di dalam Alkitab kita. Darah ini mendapat sudut pandang yang serius di dalam kita melihatnya. Dan kita lihat di sini sekali lagi ikatan dengan darah. Memerciki altar dengan darah. Dan berbagai ritus atau upacara-upacara Israel menggunakan darah. Dan itu dilakukan dan atas petunjuk Tuhan. Sampai kalau kita lihat Bapak Ibu di sini, darah adikmu itu telah berteriak kepadaku dari tanah. Ya, jadi ada semacam semacam di mana darah itu hidup begitu. Darah dan nafas yang dihembuskan Allah atau nesama atau nismat atau disebut nismat Chayim. Dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ingat, debu tanah, bukan segumpal tanah. Atau dust of the ground. Yang menghembus dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata nafas hidup itu ditulis dalam bahasa Ibrani menggunakan nismat Chayim atau nafas yang memberi kehidupan. Adam bagaikan model tanah liat ketika Allah membentuknya dari debu tanah. Ia dibentuk lengkap dengan kaki, tangan, dada, otot tubuh, jantung, jaringan, paru-paru, perut, dan organ vital yang lain yang telah ditempatkannya. Tetapi belum memiliki kehidupan. Belum ada darah yang terpompa di dalam urat nadi Adam. Alkitab berkata, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kata nismat Chayim, nafas yang memberi kehidupan. Jadi saudara-saudara, makhluk ini di dalamnya dibentuk dari debu tanah. Perhatikan Bapak Ibu, seringkali kita salah memahami. Bahkan seolah-olah kalau badannya besar itu satu gerobak tanah, kalau badannya kecil seolah-olah cuma satu ember kecil. Padahal di situ tidak menyebutkan berapa besarnya tanah itu, tapi lebih kepada dust of the ground. Artinya debu tanah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kata debu dari tanah itu lebih kecil seperti partikel-partikel begitu. Sehingga kalau ada sinar yang terang, ada yang debu berterbangan, seperti itulah.
Karena Alkitab ingin menjelaskan bahwa kejadian Bapak Ibu dari sesuatu yang tidak berarti itu, dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin diabaikan dalam kehidupan, debu, dust of the ground itu, atau debu tanah. Jadi bukan tanah, bukan apa itu seperti tanah satu gerobak itu dibuat patung, akhirnya dihembusi terus hidup, bukan. Lebih bagaimana Allah ingin menyatakan bahwa Bapak Ibu sebagai manusia terbuat dari debu tanah itu. Sehingga mengingatkan apapun yang terjadi dalam debu itu tidak berarti. Mau saudara pakai baju mahal, mungkin saudara beli baju harganya mungkin puluhan juta, tetap tanah. Mau dikasih parfum sewangi apapun, saudara-saudara. Jadi mengingatkan bahwa kita harus sadar bahwa kita ini tanpa Tuhan, tanpa hembusan nafas Tuhan, tanpa nismat hayim itu, sebenarnya tidak berarti apa. Jadi kalau kitab Kejadian ditulis, sebenarnya menjelaskan betapa lemahnya dan rapuhnya manusia itu. Sehingga kalau terbuat dari debu tanah, sangat tidak berarti siapa yang memiliki nilai dari debu tanah. Sehingga mau dikasih minyak wangi yang 1 minggu nggak habis, nggak hilang. Dan harganya mahal, tetap tanah. Dan kembali menjadi debu tanah. Jadi sekali lagi, nafas kehidupan diberikan Tuhan. Nafas kehidupan itu dihembusi ke dalam tubuh manusia itu. Jadi mengingatkan kepada Bapak Ibu ya, seberharganya tubuh kita adalah debu tanah. Jadi kalau diperjuangkan, hanya sampai debu tanah. Jadi kita harus ingat, hidup kita adalah hidupnya Allah. Hidup kita karena diberikan Allah kepada kita lewat hembusan nafas hidup itu. Baik, saya teruskan. Di sini membuktikan bahwa tanpa hembusan nafas ke dalam hidung manusia itu tidak akan jadi suatu kehidupan, Bapak Ibu. Dan ini yang kedua, menunjukkan bahwa kita adalah makhluk kekal. Karena roh yang diberikan, nafas yang diberikan, itu bersifat kekal. Sebenarnya manusia itu makhluk kekal di dalam tubuh yang fana karena keberdosaan. Oke. Kata Ibrani nesamah artinya nafas. Dalam ayat ini berarti roh, ruah dalam bahasa Ibrani, nafas. Tubuh Adam terbuat dari debu tanah. Sekali lagi, saya tidak akan menghilangkan kata debu. Tetapi manusia rohaninya dibentuk oleh roh Allah. Jelas. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung dari benda mati yang terbentuk seperti manusia, yang berbentuk seperti manusia, dan darah tercipta dalam daerah jantung, paru-paru, dan seterusnya. Kemudian darah itu mengalir dalam seluruh tubuh dan menjadi makhluk yang hidup, penuh dengan kehidupan. Secara fisik, Adam tidak harus mati, tetapi tidak dimaksudkan untuk melewati proses menjadi tua. Darah yang sebenarnya terpompa dalam nadinya sempurna, tanpa dicemari oleh dosa dan kematian. Darahnya berbeda dengan darah kita sekarang ini. Bapak Ibu, sekali lagi, darah yang mengalir dalam tubuh Adam itu yang membuat kehidupan terjadi, dan nafas Allah dihembuskan ke dalam nafas hidupnya, sehingga kita sebenarnya menjadi makhluk rohani. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi,
Kalau kita melihat kejadian manusia, manusia sebenarnya makhluk rohani. Artinya, hidupnya itu berasal dari Allah sendiri. Sehingga, kalau satu kali tubuh kita yang ada ini menjadi debu tanah, tapi roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Dan ingat, bukan tanpa alasan Allah cemburu dengan kita, karena roh yang ditempatkan di dalam diri kita. Sehingga Allah tidak mau kalau diri kita akhirnya berpaling dari Allah itu. Diri kita tidak lagi mengasihi Tuhan dan menyatu dengan Tuhan. Seperti itu. Hidup manusia harus menyatu dengan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi, sewaktu seorang bertobat, dia mindset-nya berubah. Apa yang berubah? Yaitu mulai mengembalikan dirinya dengan berfokus kepada kekekalan seperti roh Allah yang kekal. Kembali kepada kekekalan di dalam kerajaannya, yaitu di dalam kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita hari ini masih berpikir tentang duniawi dan sebagai pusat hidup kita, hal yang fana masih menjadi orientasi hidup kita, sebenarnya kita belum bertobat. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena pola berpikir atau mindset kita sebenarnya belum berubah. Kata bertobat itu, sekali lagi ya, satu menggunakan kata metamelomai, yang kedua metanoia. Jadi metamelomai lebih bagaimana menyesali diri. Jadi waktu seorang bertobat harus ada penyesalan dirinya akan dosa. Kalau dia tidak pernah menyesali dirinya, maka dia tidak akan pernah mengalami perubahan hidupnya. Sehingga kata metamelomai lebih bagaimana seorang menyadari bahwa saya berdosa, saya perlu Tuhan, dan saya berubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Tanpa penyesalan tidak akan pernah terjadi perubahan hidup. Ya. Sehingga lebih baik kalau setiap hari saudara berdoa, Tuhan beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Karena kalau tidak akan terjadi perubahan, karena mindset kita tetap pada kefanaan. Yang kedua, kata metanoia. Metanoia artinya dari kata meta, berubah, atau hodos, atau jalan itu, jalan perubahan. Lalu noia bicara pikiran, mindset. Jadi waktu seorang berubah sebenarnya dia sedang berubah terus pikirannya atau pola berpikirnya atau ada transform, berubah bentuk pikirannya atau mindsetnya itu berubah. Apa yang berubah? Yaitu yang dahulunya mengutamakan dan memprioritaskan yang duniawi, yang fana, tapi sekarang sudah berubah kepada yang kekal. Jadi kalau buat sesuatu, itu lebih mempertimbangkan nilai-nilai kekekalan di dalam hidupnya, nilai-nilai keabadian di dalam hidupnya, bukan yang fana sekarang ini. Itulah pertobatan. Sehingga waktu seorang bertobat, dia mengalami perubahan besar. Kembali kepada darah itu. Jadi waktu nafas hidup memberi
masuk ke dalam diri manusia, manusia menjadi makhluk yang kekal itu. Di dalam tubuh, yang di dalamnya ada darah. Ketika Adam berbuat dosa, ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, manusia rohaninya pasti mati. Ya, tidak mati secara fisik, tapi tubuhnya, termasuk darahnya, menjadi sasaran kematian. Mati secara jasmani memerlukan waktu lama. Tetapi ia dengan sekaligus mengalami mati rohani pada saat itu, pada saat dia melakukan dosa. Tubuhnya yang seharusnya kekal tiba-tiba menjadi sasaran kematian, fana. Sejak saat itu darah dari Adam menjadi tempat binasa. Dan darah keturunannya menjadi tercemar dan berada di bawah kutuk kematian. Ia dengan sekaligus terpisah dari Allah, tidak dapat melihat Allah, dan berhubungan dengan Allah sebagaimana sebelum ia melakukan dosa dan mengalami kehidupan di Taman Eden. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kematian atas dosa ini yang harus kita pahami, yang membuat akhirnya tubuh jasmaninya sekaligus di dalamnya ada darah itu menjadi sasaran kematian. Kematian adalah sebuah realitas di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di sini sekali lagi, bagaimana makhluk yang namanya Adam, manusia yang pertama itu, waktu melakukan dosanya, terjadi kematian rohani pasti, tapi fisiknya juga termasuk di dalamnya darah, menjadi sasaran kematian. Jadi mati, saudara-saudara. Sehingga ini yang juga harus menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kematian adalah sebuah realitas di dalam hidup. Kematian adalah sesuatu yang pasti di dalam kehidupan, di dalam dunia. Menyadari itu, sebenarnya manusia harus haus akan kebenaran yang membawa dia ke dalam kekekalannya. Sehingga dalam surat Roma itu, pasal-pasal awal itu, bagaimana kehausan orang berdosa akan keselamatan jiwanya. Dan kita harus menyadari itu. Pendeta mati juga, ya. Calon pendeta juga mati juga pada akhirnya. Ini realitas yang harus dihadapi sehingga membuat kita menyadari bahwa kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita terlalu berharga buat kita. Untuk membaharui hidup kita sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, gambar anaknya itu. Sehingga kalau Musa dalam doanya, dalam kitab Mazmur berkata, ajar kami menghitung kami, hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Kata menghitung itu bisa kali bagi kurang tambah. Tetapi lebih tepat kalau kalimat itu ajar kami membagi hari-hari kami. Sebelum tiba kematian fisik dalam diri kita terjadi. Oh iya, saudara. Jadi jangan kita berpikir, saya masih hidup 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Enggak begitu. Kita harus menyadari itu. Sehingga setiap saat kita sadar itu dan kita membuat kita akhirnya, aku perlu Tuhan. Aku perlu kebenaran yang menyelamatkan jiwaku. Kalau itu tidak terjadi, maka metamelomai dan metanoia juga tidak terjadi dalam pertobatan. Karena itu salah satu yang mengingatkan bahwa keterbatasan hidup kita. Mau saudara mau jadi profesor, mau jadi doktor, ya tetap mati. Gelarnya terakhir itu nanti ALM. Almarhum atau almarhumah.
Jadi seperti itu. Oke. Kalau Bapak Ibu share screen saya tidak kelihatan, bisa buka mute atau raise supaya mungkin ada sinyal yang tidak baik. Kembali kepada konsep darah ini. Jadi saudara-saudara, akhirnya darah itu mati juga. Darah yang pada tubuh kita ikut terimbas akibat dosa. Nyawa makhluk hidup ada dalam darahnya. Ini ada konsep ini dalam Perjanjian Lama. Matius 17:11. Secara biologis ada hubungan darah dan kehidupan. Tanpa ada darah yang mengalir dalam tubuh, tidak akan ada kehidupan. Tubuh bergantung sepenuhnya kepada darah. Telinga yang putus mungkin tidak dapat begitu saja dapat dijahit kembali ke kepala. Tapi darah tidak begitu saja dialirkan kembali ke tubuh Anda. Sudah dikeluarkan selama 10 jam. Kecuali dengan perlakuan khusus. Darah menurun keadaannya, segera sudah keluar dari tubuh kita. Bagaimana darah manusia dapat menjadi binasa seperti kita? Alkitab menyatakan, nyawa makhluk hidup ada di dalam darahnya. Imamat 17:11 dikatakan begini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu, dam itu, dikatakan kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah atau dam itu kembali mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Nyawa makhluk hidup ada dalam darahnya. Sehingga kalau darahnya tidak ada, maka dia akan mati secara fisik. Sehingga Bapak Ibu, banyak sekali kita berpikir tentang darah kita. Ada darah tinggi, ada gula darah, ada apa lagi itu? Kanker darah, leukemia, dan sebagainya. Waktu mati, darahnya ikut mati. Memang secara medis 10 jam baru mati. Kecuali dalam perlakuan khusus. Menyadari bahwa di dalam darah itu, secara biologi, secara fisik, kita butuhkan itu. Sehingga dalam nyawa, di dalam darah itulah nyawa. Seperti itu ya. Bicara aliran darah. Aliran darah dalam tubuh manusia. Kembali dalam surat Ibrani, dalam kata Ibrani, darah itu pakai kata dam. Pertanyaannya, seberapa panjang aliran darah dalam tubuh manusia? Ada informasi yang menyatakan bahwa pada orang dewasa kurang lebih terdapat 90.000 kilometer kapiler pembuluh darah kecil. Ini adalah 2 kali dari panjang keliling bumi. Kira-kira bumi itu 40.000 kilometer. Betapa menakjubkan kenyataan itu. Ya, jadi dari kejadian kita saja, pembuluh darah itu kalau disambung-sambung mencapai 90.000 kilometer. Luar biasa. Sehingga hampir seluruh tubuh kita itu isinya cairan darah. Luar biasa ya. Kalau ada yang mengatakan urat sarafnya itu 350 km, aliran darah kita termasuk pembuluh darah yang paling kecil,
satu manusia dewasa bisa mencapai 90.000 kilometer. Hebat ya, hebatnya manusia itu. Tapi isinya darah. Sehingga menyadari di dalam darah itulah nyawa seseorang itu. Jadi kejadian kita itu luar biasa. Hingga kalau ada seorang tidak bersyukur dengan dirinya, mesti belajar bahwa dirinya itu ajaib, dirinya itu luar biasa. Ya. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan semua aliran itu berisi darah. Oke. Jadi kenyataannya seperti itu. Manusia komposisi sempurna antara fisik dan spiritual. Bahwa dam, yaitu darah itu, menunjukkan sisi fisik manusia yang menakjubkan. Tapi sisi fisik dan spiritual ini, dari manusia harus menjadi kombinasi sempurna. Sebagaimana kata dam itu. Bahwa ada sisi spiritual, kata A di depan, yang menunjuk kepada huruf Ibrani Alef, yang berhubungan dengan nama Allah, aksara dari 4 huruf suci. Nama Allah itu adalah Yod-He-Waw-He atau YHWH. Itulah disimbolkan dengan Alef itu. Dan ada hubungannya dengan dam secara fisik. Jadi manusia dalam kesempurnaannya sebenarnya menyatunya fisik dan spiritual itu. Sehingga kata Adam itu dari 2 kata. A yang berarti Alef, yang disimbolkan dalam kata atau kata Ibrani, huruf Ibrani menunjukkan Yod, He, Waw, He itu, Yahweh itu, dan Dam itu. Sehingga kata Adam ini jelas saudara-saudara ya. Dam berarti darah. A menunjukkan kata Alef yang berbicara Allah sendiri. Sebenarnya manusia sempurna itu kombinasi dari yang darah ini, tapi menyatu dengan Allah. Sehingga manusia ini sebenarnya kesempurnaannya bagaimana kalau dia selalu menyatu dengan Allah, yaitu di dalam darah. Manusia dengan fisiknya, dengan darahnya, dengan dam itu, tapi dia tidak bisa memisahkan diri dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa manusia tidak bisa terpisah dari Allah pada prinsipnya. Kalau dia terpisah, berarti kebinasaan dalam kekekalannya. Karena Adam itu tadi, A bicara Alef, Alef itu bicara YHWH, Yod, He, Waw, He, dan Dam, yaitu darah fisik. Jadi hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir kalau aku bisain dan itu. Tanpa Allah maka semua tidak akan bisa memenuhi dalam kesempurnaan kita. Manusia butuh Tuhan. Manusia perlu Tuhan. Manusia perlu menyatu dengan Tuhan. Hewan atau binatang dan tumbuhan mereka memiliki kehidupan. Namun mereka tidak memiliki sisi spiritual itu. Alef itu. Kehidupan mereka tidak terkoneksi secara hubungan yang erat dengan Allah pencipta. Jika ada orang yang membuang kebutuhan sisi fisiknya, dan dia hanya mengutamakan Allah, mementingkan faktor alefnya saja. Misalnya ada seorang yang meninggalkan seluruh kesenangan duniawi
Misalnya bertapa ke gunung, menyendiri menjauhi perkumpulan dan teman-teman atau keluarganya, tidak menikah, sama sekali terlepas dari perkara sisi fisiknya. Apakah kita berpikir orang itu hidup bahagia? Tidak. Kalau dia tidak bersama dengan Allah itu. Dalam kehidupan manusia haruslah 3 aksara yang seperti dalam kata Adam itu, dalam 2 elemen, yaitu Alef sebagai sisi spiritual dan sisi raganya atau fisiknya, yaitu dam itu, darah itu. Itulah yang dimaksud dengan sebuah komposisi yang sempurna dalam kehidupan kita. Menyatunya tubuh kita dan di dalamnya ada Allah yang bersama dengan kita. Kata Emmanuel, saudara-saudara, bukan tanpa alasan disebutkan bahwa manusia tidak bisa berjalan sendiri. Kata Emmanuel, saudara-saudara, bagaimana lebih menunjukkan bahwa Allah ini bersama dengan manusia. Keselamatan yang dikerjakan itu tidak lepas dari peran Allah dalam kehidupan. Sehingga disitulah perlunya kehidupan kita menyatu dengan Tuhan itu. Ya. Jadi itulah tentang darah itu. Nah ini sekarang. Ayahlah yang membentuk golongan darah. Ini secara medis. Tapi sudah melalui kajian ini ya, bukan cuma ngarang. Bicara mengenai darah. Dari manakah darah itu berasal dalam kehidupan seorang? Dari ayah tentunya. Saudara tanya dokter ahli medis sama. Sel telur dalam rahim seorang wanita tidak mengandung darah. Golongan darah seorang bayi ditentukan oleh kode genetik ketika sel telur dibuahi. Darah bayi tidak pernah bercampur dengan darah ibunya selama ia berada dalam kandungannya. Aliran darah mereka terpisah. Seorang bayi hanya dapat memiliki golongan darah yang berbeda dari kedua orang tuanya. Seorang wanita dapat memiliki darah resus positif dan bayinya resusnya negatif. Darah ibu memelihara janin itu melalui plasenta, tapi darahnya tidak dapat memasuki urat nadi dari si bayi. Kenapa saya sampaikan ini nanti Bapak Ibu? Karena berhubungan dengan kejadian Yesus. Karena ini seringkali disalahpahami kejadian Tuhan kita di dalam rahim Maria. Ya, dan ini tidak ada di sekolah Alkitab, saya percaya. Sekolah Alkitab nggak ngajarin. Jadi nanti bagaimana kita memandang Yesus itu? Apakah dia dari darah Maria? Saudara sudah bisa kira-kira menebak seperti itu. Karena seringkali orang cerita itu, oh iya dari Roh Kudus, tapi fisiknya dari Maria. Nah itu jadinya masalah. Seolah-olah Yesus itu bisa punya tabiat dosa, dia bisa berdosa, dia bisa melakukan dosa kan dari Maria. Nah itu. Nanti kita lihat ya. Supaya Bapak Ibu lebih mengenal Yesus dan lebih menerima Yesus lebih baik. Dengan memahami kelahiran Yesus, kejadian Yesus secara benar. Karena kalau tidak nanti kita akan jadi gagal fokus itu. Ya mudah-mudahan biar Natal masih jauh minimal sudah ada bahan khotbah Natal saudara tentang kejadian Yesus. Oke. Saya percaya di sekolah Alkitab nggak diajarkan. Sekolah Alkitab. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dalam pola pikir Semitik atau orang Timur Tengah, dosa itu adalah hutang. Nah ini. Maka pengampunan dosa menurut pola pikir orang Yahudi itu ibarat seorang yang punya hutang, tapi dianggap lunas. Dan menurut Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dam itu. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9:22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi kenapa timbul konsep bahwa
darah itu seolah-olah menebus, membayar hutang itu. Karena ini terjadi dari pola pikir agama Semitik itu, di mana dosa itu adalah dianggap sebagai hutang. Maka pengampunan itu terjadi, penebusan, pembayaran itu atas hutang itu terjadi. Jadi kalau Rasul Paulus dalam surat-suratnya, dalam perjanjian baru, khususnya dalam surat Roma, tentang konsep keselamatan itu kan menebus. Seperti seorang menebus dari pasar budak atau exagorazo. Nah, kata itu digunakan karena dosa ini dianggap hutang, tergadai begitu. Sehingga darah Yesus menebus, sebenarnya bukan konsepnya darah Yesus, sebelumnya darah binatang. Jadi waktu seorang berdosa, dia harus bayar. Waktu seorang melakukan kesalahan, dia harus bayar dengan darahnya. Dengan darah yang dia bawa kambing domba, lembu sapi, dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu, kenapa salah satunya Adam waktu jatuh dalam dosa Allah tidak binasa? Karena di sana terjadi sebuah substitusi, penggantian dari kematian Adam itu, yaitu dengan adanya korban dari domba yang disembelih. Korban yang disembelih, saudara-saudara, adalah kabar kebenaran yang diberitakan dalam kitab Kejadian, bagaimana penebus itu ada. Sehingga konsep penebusan yang terjadi, saudara-saudara, yaitu melalui kematian Kristus lewat darahnya itu, karena didasari pada awalnya dalam perjanjian lama itu, tentang hutang. Dosa itu hutang, harus dibayar. Ingat, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hutang darah dibayar dengan darah. Itu konsep. Sehingga itu terjadi dalam kitab Kejadian, yang mestinya Adam ini harus lenyap untuk selamanya. Tapi ada penggantian korban itu. Siapa yang mati? Yaitu domba yang tersembelih. Yang akhirnya kulitnya menjadi pakaian dari Adam dan Hawa itu. Itulah kabar penebusan yang disampaikan dalam kitab Kejadian. Sehingga menunjukkan bahwa dosa adalah hutang, yang dimana di dalamnya darah itu menebus. Jadi seperti itu. Oleh karena itu Allah menyediakan tubuh dari daging dan darah, datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Ibrani 11:5. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban persembahan tidak kau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Allah datang ke dalam dunia karena selain dari Allah tidak ada juru selamat. Ingat saudara-saudara, keselamatan adalah ide dan karya Tuhan. Yesaya pasal 43:11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maka datanglah Allah ke dunia, inkarnasi sebagai manusia, Yesus Kristus. Hutang harus dibayar, karena dosa adalah hutang. Dan Allah lewat idenya, lewat inisiatifnya, lewat karyanya, mengadakan penebusan itu dalam konsep penebusan darah. Jadi dengan menyadari ini sebenarnya Bapak Ibu harus lebih berpikir, darah Yesus bukan murah. Darah Yesus itu sangat mahal. Darah Yesus itu sangat luar biasa dan istimewa. Sehingga waktu perjamuan kudus, saudara mengingat akan kematian Tuhan. Di situ saudara diingatkan, ingat, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah selalu mengingatkan, ingat waktu kamu di rumah perbudak. Ingat waktu kamu dalam perbudakan di Mesir. Allah telah memanggil kamu, mengeluarkan kamu, menebus kamu. Demikian konsep yang sama digunakan dalam kehidupan kita.
Sehingga waktu perjamuan kudus dituliskan untuk mengingat akan kematian Tuhan. Jadi maksudnya Bapak Ibu, supaya saudara terus diingatkan bahwa saudara telah ditebus dengan darah Yesus, lunas dibayar, sehingga dengan itu saudara akan terus sampai menjadi serupa dengan gambar Kristus itu. Sampai saudara menjadi berkenan kepada Allah. Tanpa darah Yesus, tanpa tebusan darah Yesus, kita tidak akan mencapai yang dinamakan serupa dengan Kristus. Tidak ada keselamatan di atas kolong langit, di bawah kolong langit ini, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kisah 4:12 bukan sesuatu yang remeh, tapi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Nah, ini perlu dicatat Bapak Ibu. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kalau ada jalan lain, berarti darah Yesus sebenarnya tidak harus ditumpahkan bagi kita. Sehingga menyadari itu sekali lagi, betapa kudus dan salehnya Bapak Ibu harus hidup. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang tidak percaya akan binasa dan barang percaya akan menerima hidup yang kekal. Kata anak yang tunggal ditulis kata monogenesis. Kata monogenesis ini artinya hanya satu-satunya dan tidak ada yang lain lagi. Jadi ibaratnya begini, Tuhan tidak ada lagi penebus bagi kita. Hanya satu itu. Jadi kalau saya berikan contoh, ini ilustrasi. Misalnya ada seorang tua punya anak sekolah gitu ya. Orang tuanya misalnya di Sulawesi, terus anaknya sekolah di Jogja misalnya contoh. Lalu anaknya ini di DO untuk sekolah karena tidak bisa bayar kos maupun bayar sekolah. Lalu dia sampaikan kepada bapaknya, aku sudah tidak bisa lagi sekolah, aku tidak bisa lagi meneruskan. Lalu bapaknya, jangan nak, dia jual seluruh rumahnya, dia jual seluruh kebunnya, dia jual semua yang dia punya. Dan dia berikan kepadanya, anaknya, supaya dia bisa sekolah. Dan dia berkata kepada anaknya, nak, ini sudah satu-satunya dan yang terakhir. Kalau kamu gagal, sudah semua kita selesai. Sama seperti waktu Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16. Ini anak yang tunggal. Kalau kamu gagal, tidak mencapai standar Tuhan, menjadi serupa dengan gambar Kristus, tidak ada lagi penebus. Tidak ada lagi darah yang ditumpahkan. Tidak ada lagi darah Yesus yang akan dicurahkan. Tidak ada lagi. Sehingga keselamatan tidak terjadi dua kali. Salib tidak disalibkan dua kali. Satu kali. Gitu. Sehingga kalau kita belum menyadari penebusan Kristus, saudara-saudara, belum menyadari darah Yesus yang mahal yang menebus kita itu, kita akan sulit memahami keselamatan itu. Kita akan sulit memahami bagaimana seorang mencapai kesempurnaan di dalam Kristus itu. Dia tidak akan bisa menghargai darah Yesus itu. Karena konsep berpikirnya salah. Karena mindsetnya tentang darah Yesus salah. Sehingga waktu Yesus mencurahkan darahnya, kita juga nggak merasa. Soal biasa aja, siapa yang suruh kamu mati di salib? Siapa yang suruh kamu mencurahkan darahmu? Siapa suruh kamu disiksa? Seolah-olah kita tidak mau tahu. Seolah kita tidak seperasaan dengan dia. Padahal Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran yang terdapat juga, perasaan dan pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya, dalam hidupmu kamu harus seperti Yesus hidup. Nyatu. Saya lanjutkan.
Sehingga korban Yesus, saudara-saudara, benar-benar terjadi. Dan tidak ada korban yang lain lagi. Kita bicara perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, darah Yesus menandakan kuasa kematiannya untuk menebus dosa. Dengan demikian, ketaatannya dalam kehidupan dan kematiannya menjadi dasar bagi perjanjian baru. Jadi, saudara-saudara, perkataan Yesus dalam ayat 25, dalam 1 Korintus 11, tentang perjamuan kudus itu, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Merupakan catatan tertua dalam perjanjian baru mengenai apa yang dilakukan dan dijelaskan Yesus pada perjamuan Tuhan, atau Last Supper itu, perjamuan terakhir. Pemberitaan Paulus kemudian menambahkan perintah Yesus agar upacara itu selalu diulangi dan mengingat akan kematiannya. Ingat, perjanjian baru tandanya adalah cawan itu, darah Yesus. Sehingga orang-orang dalam perjanjian baru itu istimewa, saudara-saudara. Sehebat-hebatnya orang perjanjian lama, saudara masih lebih hebat. Karena saudara terima darah Yesus. Kalau saudara membaca dalam Injil Lukas, nanti saudara cari sendiri, kan saudara awal kitab. Banyak nabi dan raja ingin mendengar apa yang kamu dengar. Dan ingin melihat apa yang kamu lihat. Tapi kita melihat dan tidak mendengar. Kerinduan nabi dan raja perjanjian baru, saudara-saudara, ingin melihat penebus itu. Seperti apa? Sehingga waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus dalam Yohanes pasal 1, 29, dengan suara nyaring dan lantang, ia berkata di depan mata orang Israel, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itu bukan sebuah perkataan, sekali lagi bukan asal keluar. Tapi di dalamnya mengandung makna yang cukup dalam. Bahwa dialah yang lahir dan dialah menjadi anak domba penebus. Sehingga dengan menyadari itu Bapak Ibu, kelahirannya melekat dengan kematiannya. Nanti saya jelaskan kalau bicara kematian Kristus melekat dengan kelahiran. Tapi sekali lagi di sini perjanjian baru ditandai dengan darah Yesus, bukan yang lain. Cawan perjanjian itu. Sehingga betapa istimewa dan mahalnya saudara, karena ditebus darah Yesus yang tidak dapat diukur dengan apapun. Emas dan perak tidak dapat mengukurnya. Kenapa? Karena terlalu mahal dan terlalu kudus. Tidak bisa dibandingkan. Dan saya jelaskan, darah Yesus ini bukan yang dipahami selama ini oleh saudara, yaitu darah dari Maria sama dengan darah orang berdosa. Saya jelaskan semua. Nah, darah Yesus ini kudus dan sempurna. Apa maksudnya kudus dan sempurna? Kalau darahnya seperti darah yang mengalir dari Maria, tidak kudus dan sempurna. Darah orang berdosa. Nah, sebagaimana kita mengetahui dengan pasti bahwa darah Yesus adalah tebusan yang sempurna. Darah Yesus tidak bercampur dengan darah Maria. Meskipun secara jasmani ia adalah ibu yang melahirkan Yesus Kristus, Yesus Kristus juga tidak pernah menyebut Yusuf sebagai ayahnya. Jadi, kelahiran Yesus tidak disebabkan karena hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Bukan pula pencampuran sel telur Maria dengan Roh Allah. Seperti dalam beberapa pemikiran, kode genetik Yesus Kristus ditentukan oleh Roh Kudus. Alkitab menulis bahwa anak yang dikandung Maria adalah Roh Kudus. Darah yang mengalir dalam tubuh Yesus Kristus adalah kudus. Ini adalah darah yang berharga. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau.
Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Bapak Ibu ya, kita renungkan sekarang. Jadi Bapak Ibu, coba tanya dokter ahli genealogi, ahli kandungan, kebidanan, bahwa bayi itu tidak mengandung darah ibunya. Terus Yesus lahir dari mana? Dari Roh Kudus. Apakah kita kesulitan untuk memahami kalau bayi Yesus bisa diadakan dalam perut Maria itu? Apa harus dari darah Maria? Kadang-kala kan kita berpikir rohnya Roh Kudus, lalu tubuhnya, dagingnya, darahnya dari Maria. Pasti itu yang dipahami. Kalau itu bukan kudus dan sempurna, itu berdosa. Yesus lahir dari Roh Kudus. Bagaimana kejadian? Memang tidak menurut kejadian seperti manusia pada umumnya, yaitu bagaimana benih laki-laki bertemu dengan benih perempuan, tidak. Sehingga disebut kudus. Sehingga tidak ada tabiat dosa atau keinginan dosa di dalam dirinya karena dia lahir dari Roh Kudus itu. Sehingga jelas pengagungan kita kepada Yesus bahwa dia Allah yang menjadi manusia itu jelas. Bukan karena darah Maria, bukan kita merendahkan Maria ya, ibunya tidak. Seperti itu. Jadi waktu saya menerima pemahaman ini, saudara-saudara, saya bangga punya Yesus yang mau menjadi manusia. Tapi dia bukan manusia. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Terus. Sehingga jangan berpikir dan mengajarkan seolah-olah Yesus bisa berdosa. Tanpa dosa. Ini pemahaman yang sudah mungkin agak sedikit tinggi ya. Agak sedikit tinggi. Tapi nggak apa-apa saya jelaskan buat saudara. Supaya saudara dapat memahami keadaan Yesus dan kehadiran Yesus itu. Dan kejadiannya. Supaya waktu orang ngomong saudara punya dasar. Jadi disebut Allah yang kudus, di mana kejadiannya dia lahir dari Roh Kudus, bukan dari yang lain. Bukan dari yang lain. Itulah Yesus yang menjadi rupa manusia. Yang sama seperti itu. Tapi kejadiannya berbeda dengan. Kalau darahnya itu darah dari Maria, itu darah orang berdosa. Tidak kudus. Terus bagaimana menebus kita? Bagaimana dia menyucikan kita? Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai berpikirlah. Sekali lagi, jangan anggap Yesus itu, saya tidak membela Tuhan Yesus kalau direndahkan orang, dia bisa berdosa, dia bisa melakukan dosa, tapi menurut saya tidak. Karena dia lahir dari Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Rahim Maria hanya dipinjam untuk kejadian Yesus itu. Ya, jangan sampai kita terjebak kepada ajaran-ajaran yang sebenarnya membuat kita terjerumus kepada ajaran-ajaran yang merendahkan Yesus itu. Karena sebenarnya kita tidak memahami teks Alkitab. Jelas kok Yesus lahir dari Roh Kudus. Kejadiannya kudus. Nah, di sini jelas sekali lagi. Dia lahir yang disebut kudus. Ya. Gelar kudus ini bukan kayak istilah etika umum. Semacam saleh, bersih gitu ya. Takut akan Allah. Dekat dengan Allah. Bukan.
melainkan kudusnya Allah. Sang Kudus, suatu sifat dasar Allah tanpa dosa, tanpa berbuat dosa, dan yang berasal dari benihnya Allah sendiri. Alkitab juga dengan jelas menyebut bayi yang dititipkan dalam kandungan Maria adalah Roh Kudus. Di mana Allah menjadi manusia itu. Allah mengambil rupa dalam daging. Kata inkarnasi, inkarne, artinya dalam daging, dalam bahasa Latin. Nah, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Matius 1:20, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria, istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus ya. Jangan, Bapak Ibu bisa membuat telaah kajian. Sehingga kita mulai mengembangkan, ya saya panas-panasin saudara untuk mengembangkan teologi saudara. Seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Sehingga darah Yesus ini darah yang berkuasa, darah yang kudus. Karena tidak tercemar dengan dosa. Tidak tercemar dengan tubuh yang berdosa. Dia lahir dari Allah kudus. Gitu ya. Gitu. Baik, saya teruskan. Sang Kudus adalah pusat kekudusan, juga mampu dan siap menguduskan orang-orang. Mulai dari Maria ibunya, Maria menjadi kudus karena mengandung bayi yang dari Sang Kudus itu, dan juga menguduskan bagi orang-orang yang sepenuh hatinya meminta pengampunan kepadanya. Gelar dengan hakikat ini tidak pernah bisa disandangkan kepada manusia. Hanyalah Tuhanlah yang kudus di dalam dirinya. Dan tak satu pun manusia itu kudus. Kekudusan hanyalah perolehan dari batas tertentu. Berbeda dengan apapun dan siapapun. Kelahiran Yesus Kristus sesungguhnya bukan kelahiran yang muatannya berasal dari fisik dunia. Ia tidak diciptakan dari debu dan tanah seperti Adam, dan tidak dari tulang rusuk dunia seperti Hawa. Yesus Kristus tidak membawa gen debu dan juga gen ibunya. Seperti itu. Jadi saya mesti perjelas sekali lagi. Dia lahir dari Roh Kudus. Supaya waktu Bapak Ibu khotbah Natal tidak salah mengerti. Sisi lain kita mengagung-agungkan Yesus, sisi lain kita merendahkan nilainya sebagai Allah. Ingat, ada banyak paham tentang Allah, di mana salah satunya Yesus lebih rendah dari Bapa. Padahal sama, kejadiannya ingat, dia dari Roh Allah. Sama. Dia Allah. Ya. Ini sudah jam 8.10, pada yang minta di-admit. Kalau dia nggak ada pemberitahuan, terus. Baik. Maria bagaimanapun mewarisikan Adam dan cemar akan dosa itu, dan inkarnasi Allah hanya pada Yesus Kristus, dan peristiwa inkarnasi hanya berlangsung satu kali saja. Pernyataan ini bukan melecehkan Maria, tidak, sekali lagi. Maria sebagai perawan adalah kudus, itu jelas, artinya dia sebagai seorang yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Ingat ya, kata partenos, kata, ini mesti dipahami juga. Kata perawan, itu dalam bahasa Yunani pakai partenos, dalam bahasa Ibrani itu pakai betulah. Nah, Maria ini benar-benar seperti yang ditulis dalam Alkitab kita. Kata perawan itu
Parthenos. Tapi yang menarik itu ada kata Betula. Nah, kata Betula ini atau ditambahkan sebagai Betula Rehula. Nah, waktu Ribkah ya yang dilamar Ishak, itu disebut seorang Betula Rehula. Parthenos dalam bahasa Yunani. Artinya seorang gadis yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Itu pemahamannya. Jadi ukuran perawan itu, Betula Rehula atau Parthenos, itu sebenarnya dalam Alkitab itu menunjuk seorang gadis yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Kalau sekarang susah itu. Iya. Karena sentuhannya sudah banyak. Walaupun perawan. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, Maria memang perawan, jelas. Alkitab menyatakan. Jadi tidak diragukan lagi ya. Allah memanggil dan memilih dia untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Tapi bukan berarti Maria andil di dalam tubuh Yesus. Ini yang harus digarisbawahi. Seorang manusia mewarisi kelompok faktor darah saat pembuahan, termasuk Maria ibunya. Dan ilmu kedokteran dalam menyatakan bahwa ada 15 golongan darah utama, tapi kombinasinya tidak terhingga. Saya kurang mengerti sebenarnya kalau bahasa ini, karena kedokteran yang mengerti. Darah adalah seperti sidik jari. Darah milik Anda, milik saudara, sangat unik dan tidak sama dengan yang dimiliki oleh orang lain. Setiap darah kita sama seperti sidik jari yang berbeda. Walaupun A golongannya B, C, golongan C, A, B, apa ya, terus. Tapi pasti tidak sama seperti sidik jari kita. Melalui tes DNA yang canggih dapat diketahui bahwa setiap manusia memiliki darah yang unik. Nah, Yesus Kristus di sini hanya diperanakkan oleh Allah dalam inkarnasinya. Bukan jadi anak beneran, diperanakkan. Oleh karena itu, mewarisi kelompok faktor yang beraneka ragam dari nenek moyang manusiawinya, baik melalui jalur Maria maupun Yusuf. Ingat Bapak Ibu, kata diperanakkan bukan berarti jadi anak. Ini harus dibawa itu. Ya. Jadi kalau dia anak Yusuf dan Maria bukan karena dia anak pada yang sebenarnya, tapi diperanakkan. Ketika Roh Allah melingkupi Maria, darah yang ada dalam Yesus Kristus adalah kudus dan tidak tercemar dengan keturunan Adam itu. Alkitab berkata, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Bapak Ibu tolong diperhatikan 1 Korintus pasal 15 ayat 47. Manusia kedua adalah berasal dari sorga. Kalau Adam yang pertama, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, tetapi manusia kedua berasal dari sorga, kata 1 Korintus pasal 15 ayat 47. Adam diciptakan, Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi ke bumi berasal dari sorga. Sedangkan bagaimanapun Maria adalah manusia biasa, lahir dari bapak ibu dan ibunya. Pernyataan ini bukan berarti merendahkan Maria. Maria adalah perempuan paling sempurna yang dipilih Tuhan. Dikuduskan Allah dan mengandung Sang Kudus. Tidak bisa Maria adalah Maria adalah salah satu-satunya perempuan kudus. Ia layak mendapat sebutan Bunda Allah kalau kita melihat orang Katolik ya. Sebab demikianlah ia sebagai penghormatan terhadap Maria.
Jadi sekali lagi, Yesus Kristus dari surga. Dalam pemahaman Paulus dalam tulisan 1 Korintus, Adam dari tanah yang sifatnya jasmani. Tapi Yesus Kristus lahir dari surga. Jadi, ya sekali lagi biar Natal masih lama, tapi minimal jadi catatan Bapak Ibu dan saya harap bisa diingat waktu khotbah Natal. Atau ini Paskah, bicara penebusan, ya minimal ada bahan khotbah Paskah. Ya kan? Ya. Nah, jadi segitu ya. Penggenapan pengampunan dengan darah. Darah dalam bahasa Yunani pakai kata haima. Dalam perjanjian baru, ungkapan dalam perjanjian lama, daging dan darah menunjukkan hakiki manusia dalam kelemahan dan keberdosaan. Dalam Matius pasal 16, 17 seterusnya. Salah satu teologumenon perjanjian baru yang paling utama adalah darah Kristus telah dicurahkan. Sama seperti dulu PL secara tipologis dikukuhkan dengan darah binatang korban. Demikian pula dalam perjanjian baru, antitipenya dikukuhkan dengan darah Kristus. Perjanjian baru mengkonfirmasi bahwa pengampunan itu adalah dengan darah. Darah yang ditumpahkan waktu Adam berdosa, saudara-saudara, sudah terjadi. Tetapi sekali lagi, itu sebagai konfirmasi bahwa penggenapan pengampunan itu dengan darah. Jadi penggenapan pengampunan dengan darah sudah terjadi dalam Kejadian pasal 3. Di mana kata dosa itu muncul, di mana penebusan itu muncul, di mana korban darah itu dari anak domba itu muncul. Dan hampir semua disucikan menurut hukum Taurat dan dengan darah, sebab tanpa darah tidak ada pengampunan. Dan Yesus Kristus telah mengenapi tuntutan Taurat dengan cara mati, darahnya tertumpah di kayu salib. Jadi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Ibrani pasal 13, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali kita dari antara orang mati, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan bagi selama-lamanya. Ingat, kiranya memperlengkapi kamu sekalian yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam diri kita apa yang berkenan kepadanya. Bukankah ayat ini sama dengan Roma 8 ayat 28? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Sama, saudara-saudara. Jadi lewat darah Yesus itu memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi melalui darah Yesus. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Roma 8 ayat 28 sampai 29, di situ tertulis Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia yang dipilih dari semula,
dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Roma 8:28, kata turut bekerja dipakai kata sunergeo. Sunergeo artinya dari dua kata, sun dan ergon. Sun itu bersama, ergon bekerja. Jadi Allah bekerja sama lewat penebusan darah Yesus itu untuk menjadikan saudara serupa dengan gambar anaknya. Jadi Allah bekerja sama. Bekerja sama apa? Mengalahkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu. Mematikan keinginan daging dengan segala hawa nafsu. Menyangkali diri dan mematikan keinginan tubuh kita. Allah menolong kita. Orang bisa mengalahkan 1000 musuhnya, tapi belum tentu mengalahkan keinginannya. Terutama keinginan tubuh. Dan Allah menolong kita di sini. Segala yang baik. Baik ini artinya baik dalam sisi Tuhan, bukan sisi saudara. Jangan berpikir kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, lalu kita membuat sebuah tafsiran yang sangat sempit, seolah-olah Allah ini bantuin kita bayar cicilan, bantuin kita bayar utang, bekerja sama musuhin tetangga. Bukan. Di sini bekerja sama dalam hal rohani bagaimana saudara menjadi serupa dengan Kristus. Mengalahkan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Mematikan segala keinginan daging saudara. Ingat, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kalau keinginan itu sudah dibuai dan matang, akan melahirkan maut. Dan Allah menolong saudara. Allah menolong kita. Nah, di situ darah Yesus menjadi satu awal dari apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 1:12, baca ya. Silahkan dibaca Yohanes 1:12. Setiap orang yang menerima Yesus ini diberi kuasa. Orang yang terima Yesus terima Yesus diberi kuasa. Coba perhatikan Yohanes 1:12. Orang yang terima Yesus diberi kuasa. Itu dalam bahasa Yunani pakai kata exousia. Kuasa apa? Yaitu fasilitas Allah di mana manusia ini diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Ya. Jadi waktu orang terima Yesus sebenarnya belum jadi anak Allah secara penuh. Tapi waktu orang terima Yesus ini diberi kuasa. Dengan kuasa ini supaya jadi anak Allah. Apa itu kuasa exousia? Pertama adalah darah Yesus yang kita pelajari hari ini. Tanpa penebusan darah Yesus tidak seorang pun akan menjadi anak Allah. Ya. Kedua, disucikan oleh firman Allah. Nanti cari ayatnya sendiri. Yohanes 15 ayat 15 sampai 17. Firman-Mu adalah kebenaran yang menyucikan, menguduskan. Apa exousia yang kedua? Yang ketiga, apa exousia yang ketiga? Pimpinan Roh Kudus. Jadi waktu seorang terima Yesus, terima kuasa, dia ditebus oleh darah Yesus, firman Allah menguduskannya, Roh Kudus memimpinnya. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Jadi di sini yang keempat tadi, Roma 8:28 itu, Allah bekerja sama dengan kita. Untuk mendatangkan kebaikan, dalam arti mendidik ya, sampai dia menjadi serupa dengan Kristus. Dalam didikan tidak selalu, kalau baik itu bukan berarti banyak, tapi mendidik. Sampai ini berjalan terus, maka orang yang terima Yesus diberi kuasa, niscaya dia akan menjadi anak Allah. Roma 8 pasal 8 dikatakan, ada saatnya anak Allah itu dinyatakan. Apa saudara sekarang anak Allah? Iya, tapi sebutan, belum keberadaan. Kapan? Waktu saudara hidup dalam penebusan darah Yesus, waktu saudara di dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Allah terus menolong saudara. Allah bekerja sama sampai menjadi serupa. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Itu kuk itu kata suben itu seperti dua lembu yang berjalan bersama. Di mana waktu kita berjalan bersama dengan Yesus mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembu dan jiwamu akan mendapat hentian atau puas dengan Tuhan. Itulah mulai dengan darah Yesus. Eksosia. Jadi rupanya ikut Tuhan itu rumit juga. Baik. Ingat segala yang baik. Saudara bisa khotbah tentang segala yang baik ini. Luar biasa. Bisa saudara khotbahkan. Darah Yesus memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Nanti dicek bahasa Yunani. Kalos atau pakai. Nah, kebanyakan kalos ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, darah berbicara tentang tata cara perjanjian baru. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan yang barang fana, bukan pula perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apa maksudnya? Ya tadi, darah yang tidak bercampur dengan kemanusiaan yang berdosa. Bisa paham ya, Ibu ya, Bapak Ibu? Bisa ngerti ya maksud saya? Karena saya takut terusan saudara nggak ngerti apa ya maksud. Saya bisa mengerti, saya cukup pelan mengajarkan ini. Supaya Bapak Ibu memahami benar. Iya. Ini sebenarnya dalam bentuk seminar, bukan nggak apa-apa saudara belajar. Kalau seminar mahal bayarnya, saudara dapatkan. Karena buat kajian ini bukan mudah. Dalam perjanjian baru, darah Yesus menandakan kuasa kematian untuk menebus dosa. Dengan demikian, ketaatan dalam kehidupan dan kematian yang menjadi dasar bagi perjanjian baru. Perkataan Yesus dalam ayat 25, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sekali lagi menurut catatan tertua mengenai apa yang dilakukan dan dijelaskan Yesus pada perjamuan Tuhan. Darah merupakan harga yang dipakai Kristus untuk pembebasan dari order dosa-dosa. Efesus 1:7, harga yang tunai untuk mendamaikan dengan Tuhan. Pengudusannya dan membenarkannya. Persekutuan dalam darah Kristus. Dalam Yohanes pasal 6, 1 Korintus, adalah suatu ungkapan hubungan orang dengan Kristus yang akrab sekali. Disitulah pandangan perjanjian lama tentang persaudaraan oleh darah antara Allah dengan manusia
menemukan kenyataan yang sehingga oleh darah Yesus yang kita terima dengan iman, Bapak Ibu, konsep PL tentang persaudaraan oleh darah itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah membaca ayat Alkitab, dia yang sulung di antara saudara-saudaranya, yaitu siapa? Saudara dan saya. Dia menganggap kita sebagai saudaranya. Dia yang sulung. Jadi oleh sebab itu, karena apa? Karena pertalian darah itu. Iya. Sebenarnya waktu Yesus menganggap kita sebagai saudara-saudaranya, dia yang sulung, itu bukan hal mudah sebenarnya. Tapi darah Yesus yang kita terima dengan iman, sekali lagi, pertalian darah kita dengan Yesus yang membawa kita kepada keselamatan. Karena tanpa darah Yesus kita nggak akan pernah berkenan kepada Allah. Yang membuat kita berkenan adalah darah yang kudus itu, darah Yesus itu, darah yang tidak bercacat dan bercela, darah yang tidak dapat dibeli oleh apapun dalam dunia. Makanya kalau Bapak Ibu jadi pendeta masih merendahkan darah Yesus, itu kalau orang sebelah bilang naudzubillah itu intalik, berarti belum bertobat. Kalau perjamuan kudus dianggap wajar dan biasa, berarti belum memahami kematian Kristus dalam hidup kita. Baik. Pemberitaan Rasul Paulus kemudian menambahkan bahwa Yesus dengan upacara peringatan itu selalu diulangi. Minum dari cawan perjanjian baru berarti dipersekutukan dengan anak domba Paskah yang telah dikorbankan dan mati bagi kita. Hal ini diberikan Yesus Kristus kepada pengikutnya untuk memelihara hubungan dengan Dia yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit dalam kehidupan yang baru pada hari raya Paskah. Puji Tuhan. Selesai. Selesai pelajaran darat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti semua bahan akan diberikan, jangan khawatir Bapak. Kita sudah susun, baik dalam bentuk PowerPoint maupun materi. Kalau memang ada biayanya dibukukan, kalau enggak ya sudah terima soft copy. Tapi yang jelas, semua yang ikut diklat dan dianggap layak akan terima sertifikat diklat. Dan di belakang ditulis semua pelajaran yang pernah diikuti. Jadi jangan khawatir. Dan saudara akan mendapatkan kartu jabat pendeta dan pendeta muda yang dirancang mungkin cukup baik. Ya, bisa jadi pegangan saudara. Saya sudah dilantik. Karena ada dilantik pendeta, nggak ada kartu jabatan pendeta. Atau tidak ada dilantik kapan, di mana, enggak. Saudara kan diberi surat keterangan. Aman. Jadi siapapun nanti jadi pemimpin ya aman. Sudah punya pegangan. Begitu. Dan minimal Bapak Ibu terupgrade dalam pemahaman sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta dan calon pendeta. Dan sekali lagi kita butuh itu ya, supaya kita menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab dalam mengembalakan domba-domba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yonatan, silakan siapa yang berdoa penutup. Terima kasih Bapak Pendeta Lim Sutikno yang sebagai Ketua Biro Diktia dan Ketua STA Jember. Terima kasih untuk pemaparannya pada hari ini, dan setelah ini kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Shirley Rendet. Wilayah 5. Oh iya, tunggu. Maaf, tunggu dulu. Ada Ibu Fani Rompas mau berbicara. Silahkan sebelum ditutup. Maaf, Ibu. Tante, sebentar, Tante. Iya. Iya. Mana si Fani?
Silakan. Ada pesan dari Ketua MD, buku diklat ini nanti akan dibukukan dan akan diberi kepada semua peserta diklat dengan gratis. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, dibukukan nanti. Kami akan bukukan. Ya. Iya. Terima kasih buat perhatiannya Ketua MD Cipani. Ya. Silakan. Siapa yang mimpin doa tadi? Jonathan ya. Ya, Tante silakan. Ya, kita berdoa. Udah ditunjuk. Ya, udah. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa yang ada dalam surga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat pelajaran kebenaran firman-Mu. Bahwa sesungguhnya darah Yesus yang luar biasa ya Tuhan. Darah Yesus yang sudah menebus ya Tuhan dosa kami ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan kami sanjung Engkau. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena ya Tuhan, Engkau sudah menebus kami. Sehingga kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh ya Tuhan. Pendeta Lim ya Tuhan. Pakai ya Tuhan hamba-Mu lebih luar biasa ya Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan kami akan lebih ya Tuhan menambah pengetahuan kebenaran firman-Mu. Untuk kami sampaikan kepada jemaat yang kami layani ya Tuhan. Jemaat-jemaat yang kami layani ya Tuhan. Mereka semakin ya Tuhan mengetahui lebih mendalam akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati juga ya Tuhan kami ya Tuhan yang mengikuti diklat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berulang kali berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan Bapak Lim. Tuhan jamah ya Tuhan bagian tangannya. Sembuhkan ya Tuhan dengan sempurna ya Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Yesus buat pelajaran yang kami sudah terima pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan foto bersama. Layar 1, tolong dibuka semua. Sebelum ya bisa dibuka semua kameranya, kita akan foto. Ada 7 layar, 7 slide ya. Ya, layar 1. Layar 2. Layar 3. Layar 4. Layar 5. Layar 6. Layar terakhir, layar yang ke-7. Terima kasih. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu dalam momen berikut. Tuhan berkati. Thank you, Om Lim. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.